Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaman, nomor NPM 112111344 dari kelas C11. Di sini saya akan menerangkan mengenai Ma'rifatul Quran dan Muqtadal Imani bil Quran. Definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan bacaannya itu adalah tangan kami. Jika kami telah membacanya, tidaklah kamu ikut bacanya. Surat Al-Qiyamah nomor 75 ayat 17-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kalbu Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan secara muktabir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalam Allah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lainnya. Mukjizat. Mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemujizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Belasan abad sudah kitab ini tidak berubah meskipun hanya satu huruf. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca dan dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif membersihkan manfaat kalau interaksi dengan merupakan interaksi qalbiyah. Al-Maqulu Bittaqwatur diriwayatkan secara mutakhir Al-Quran ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutakhir sehingga terpelihara keasliannya. Pemeliharaan Al-Quran pada masa kenabian. Di masa kenabian dibagi 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, yang kedua naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, yang ketiga naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Al-Muta'adu bilawatih, membacanya menjadi ibadah. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Yang selanjutnya adalah materi ahtaru niatil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Bahaya melupakan Al-Quran yang pertama adalah dalil mobil, kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang terbesar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, dan lainnya. Tanpa bimbingan manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua adalah dahyun kharajutun, sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Di sini dalam surat Quran Al-An'am surat ke-6 ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dihendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah ia sedang mendaki langit. Begitu Allah menimpa siksanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, masyatun dukhun, kehidupan serba sulit. Di sini dalam surat Quran Toha surat ke-20 ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang keempat, umyul basyir, butanya mata hati. Bahaya yang lain yang akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah butanya mata hati, yakni telah tertutupnya untuk menerima kebenaran, tidak dapat lagi memikirkan dan merenungkan segala macam peristiwa duka yang telah terjadi menimpa umat-umatnya di masa lalu maupun di masa kini akibat kekufuran mereka. Yang kelima adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Karena yang jauh dari Al-Quran hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya di hadapan petunjuk Allah Ta'ala. Yang keenam, dulmun wanzulun, kegelapan dan kehinaan. Al-Quran diturunkan kepada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu jika mereka melupakan Al-Quran berarti mereka telah membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan. Yang ketujuh adalah subatus syaitan, menjadi sahabatnya syaitan. Di sini dalam Quran surat Al-Juhruf surat 43 ayat 36, artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Yang ke-8, an-nisyan, lupa diri. Dalam surat Al-Hars
Surat ke-59 ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik. Yang kesembilan adalah al-fusyuku, munculnya kepasikan. Orang yang merupakan Al-Quran berarti merupakan kabar berita, hukum syariah, dan pedoman hidup yang termuat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pantaslah jika mereka tidak segan melakukan penyimpangan dan perbuatan dosa di dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan oleh mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 14. Dan yang ke-10 adalah anifaq, kemunafikan. Manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan yang melangkah menuju kemunafikan. Karena di antara ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sikap melupakan Allah Ta'ala. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 67. Ya, mungkin segitu saja penjelasan mengenai Ma'rifatul Quran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.